Halo guys, dan di video kali ini gue mau kasih reaction gue aja, pendapat gue aja mengenai kasus yang terjadi di mana ini mungkin drama ya, di mana ada orang beli RAM, habis itu RAM-nya nggak bisa dipakai sesuai sama default dari RAM itu sendiri atau dari deskripsi RAM itu sendiri. Dimana RAM ini dari brand Kio yang memiliki frekuensi 6000 MHz, tapi pasti coba dijalani di 6000 dia nggak bisa. Ya simpelnya seperti itu nih sebenarnya konteks simpelnya ya. Tapi di sini yang gue baca adalah pertama, pesan untuk brand Kio Indonesia, jangan jualan barang defect. Oke, wah keras ya. Pertama udah wow banget nih. Kalau menurut gue sih pertama pendapat gue keras sih. Gitu aja sih. Pertama kalau gue di posisi masnya ya gue bakal cari jalan tengahnya sih. Minta di refund. Kalau enggak gue datang ke tempatnya barangnya tukar. Simple lah. Kalau gue sih orangnya nggak suka keributan lah. Cuma masnya mungkin kesel ya, buang-buang waktu juga ya, gue paham juga satu sisi gitu. Pokoknya di sini konteksnya ya, RAM-nya ini 6000 MHz, dijalani di 6000 nggak bisa, dijalani di expo di profil keduanya di 5600 blue screen ya. Ini gue ngomongin ya simpel-simpelnya aja deh ya. Di sini pokoknya akhirnya memutuskan untuk pengajuan pengembalian dari Shopee aja. Setelah buka request di waktu subuh pas siang hari, adminnya message minta datang ke sana langsung dan request membatalkan pengajuan pengembalian. Saya nolak, dia nolak nih dan melanjutkan proses pengembalian. Oke, karena admin pun berarti dia uangnya dibalikin dari Shopee dong, ya. Habis itu ketika saya udah sampai sana, ya udah deh, coba deh tiba-tiba ketika sudah sampai sana ditunggu udah 2 hari nggak ada pesan, nggak ada apa. Pas udah hari tempo uang pengembalian akan masuk ke saya. Admin salarian dispute, ya. Bilang kalau segel void dispute tuh maksudnya dia menyengketakan gitu ya, jadi kayak ada sengketa ibaratnya gitu ya. Segel void padahal jasa segel itu stick RAM-nya jasa segel itu di stick RAM-nya. Oke, kondisinya yang cacat ini mau di set kecil mau dirobek juga pasti sama aja, alasannya nggak masuk di akal. Masa barang defect mau dijual lagi. Saya udah ganti RAM akhirnya pakai Kingbank bisa aman. Oke lah, intinya gitu aja lah ya. Memang RAM Kio-nya yang bermasalah dan tidak bisa running sesuai spesifikasi yang diiklankan ketika saya coba. Oke, emang iklannya itu RAM-nya ini bisa berjalan di 6000. Konteksnya itu dulu nih. Ya. Betul, saya exercising hak saya yang memang punya hak untuk melakukan pengajuan pengembalian, tetapi malah ditolak dengan alasan tidak masuk akal. Sekian, terima kasih teman-teman, mohon bantuannya untuk meramaikan. Oke. Ya. Ini simpelnya gitu. Jadi ya dimana gua nih, misalkan gua beli RAM Kio ya, misal ya 6000 nih. Tapi pas gua coba expo nggak bisa 6000-nya nih. Wah pasti gua juga ada kecewa, ada lah. Cuma kan kalau gua pribadi mungkin kalau gua tuh tipikal orangnya tuh cinta damai banget. Maksudnya paling gua akan nanya di Facebook soal ini kan dari brand, jadi kan dari grupnya kan komunitas rakit PC. Gua juga gabung dan juga ini tuh grupnya tuh bagus juga kok, banyak orang-orang pinternya juga. Tinggal tanya baik-baik aja, Kak, permisi Kak, Gan, aku ada beli RAM Kio nih di 6000 MHz, pakai spek prosesornya ini, motherboardnya ini, bla 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 bla. Habis itu ada nggak yang kasus sama kayak aku juga, nggak bisa jalan di 6000 misalkan, atau nggak crash? Ada yang bisa kasih aku solusi nggak gitu loh ya. Habis itu juga palingan sih aku bakal chat sama Shopee, chat sama Kio-nya, aku bakal mungkin minta pengembalian refund juga. Antara RAM-nya aku balikin, kalau nggak aku langsung datang ke tempatnya. Kalau deket sih langsung datang ke tempatnya aja sih, simple lah. Ya aku rasa sih sebenarnya nggak perlu sampai di up sih, tinggal bisa dibicarakan baik-baik aja lah ya. Emang namanya aku pribadi tuh, kita beli barang tuh pasti kalau lagi apes mah kadang ada aja. Cuma ya aku rasa sih secara penyampaiannya aku rasa kurang baik aja sih gitu. Sebenarnya ini hal-hal kayak gini aku rasa sih ya nggak perlu di up juga sih, dibawa santai aja sih. Emang tapi buang waktu juga. Cuma kalau gue pribadi sih ya bisa disimpan sendiri aja. Kalau gue sih gue simpan sendiri. Gue chat Shopee personal, satu beres ya. Kalau misalkan udah merugikan gue dan udah bikin gue ketar-ketir banget, baru mungkin gue akan melakukan hal yang sama, cuma dengan kata-kata yang lebih bijak gitu sih ya. Menurut gue barang defect ini gue rasa agak keras ya. Barang defect tuh buat teman-teman yang belum tahu tuh barang cacat guys. Jadi emang agak-agak keras penyampaiannya
Oke, ini dari chatnya ya. Penjual telah mengajukan permasalahan ke Shopee. Alasan pengajuan menerima pengembalian produk dengan kerusakan fisik. Oke. Segel sobek itu gimana maksudnya? Kurang ajar kalian ya, Min. Itu kan packingnya pintar. Kalau nggak disobek terus nggak bisa dibuka dong. Ayolah Min Shopee biar berpikir dengan nalar. Oke lah. Coba ya. Info, ketika RAM hanya bisa running di 5600 transfer per second, kalau pakai Explorer 1 yang 6000 dia nggak mau booting sama sekali. Ya udah, ini kita juga lihat ya 5600 bener. Ya dari brand nya juga. Jadi kalau kakak mau lihat pengajuan silakan kak. Kalau kakak mau manual juga bisa. Ya, oke. Habis itu dijelasin nih. Ya, motherboard prosesornya apa nih? Dijelasin prosesornya ini, motherboardnya ini. Ya, aturan emang bisa sih pakai apa? i7 8700F atau i5 8700F gue lupa lagi. Ya, cuma emang itu konteksnya gue yakin masih bisa lah. Ya, DDR5 juga. Pasti 6000 tuh kecil lah hitungannya, 6000 MHz mah buat DDR5 mah. Ya, tapi ya for FYI, ya DDR5 itu CL tinggi anyway ya. Sedikit FYI aja. Lanjut lagi ya. Dan menurut gue juga nih, bentar. Halo kak, mohon maaf atas kendalanya. Langsung ke gudang kami aja. Kami bantu cek dan lakukan pengetesan. Namun sebelum itu dimohon untuk tutup pengajuan pengembalian ya kak. FYI, jika pengajuannya ditutup maka pesanan tidak selesai ya kak. Kakak tidak perlu khawatir. Hanya pengajuan saja yang tertutup. Mohon konfirmasinya. Aduh nggak bisa kak. Kemarin ditawarin katanya nggak bisa. Saya keburu ada kerjaan lain. Oke, berarti oke lah. Masa sibuk ya. Atau masa sibuk dimana dia nggak ada waktu buat datang ke gudangnya. Jadi dia cuma pengen minta refund. Simple lah ya. Habis itu nih, ini selang berapa hari lagi nih, tiba-tiba hari Kamis di chat, halo kak, bisa tutup dulu pengajuan pengembaliannya kak. Kakak bisa datang kapan ya kak? Dari Minkio F. Oke, habis itu dari Bang Bimonya di sini tulisannya juga jelas, garansi tidak berlaku dan barang tidak dapat dikembalikan jika segelnya rusak atau digunakan secara terpisah. Loh, ini barangnya tidak digunakan secara terpisah, masih lengkap dan segel RAM-nya juga nggak rusak. Iya sih ini. Oke. Oh, respon pihak Kio-nya sih, sebelumnya kami sangat menyayangkan dari pihak pembeli upcase di forum ini, apalagi pembeli menggunakan kata-kata aduh gimana ya. Coba gue baca komennya dulu deh. Admin Kio bilang, Bimo setelah membaca postingan ini, si paling dikit-dikit ngancam meja hijau. Kayak Nintendo versi lihat ada masalah dikit ngadu ke hakim. Wajar sih wordingnya provokatif, padahal bisa diperhalus jadi kalimat tanya. Gue setuju. Gue akan bilang ini setuju sih, karena sebenarnya tuh bisa diselesaikan secara bijak ya. Gue rasa hal-hal seperti ini bukan Bimo doang yang ngalamin, banyak. Gue pastikan banyak, bukan Bimo doang. Cuma kita nggak berkoar-koar aja. Kita semua itu kita selesaikan dalam diam gitu. Gitu sih. Ya. Gue yakin bukan Bimo doang, banyak sih. Cuma ya gimana ya. Setiap orang kan cara menyikapi masalah beda-beda ya. Cuma buat gue pribadi emang agak barbar sih. Itu sih ya, kalau menurut gue bisa diselesaikan secara baik-baik lah ya. Oke. Ya, kami juga bingung pembeli. Cuman di sini gue ada baca katanya dia pengen lewat jalur apa? Bentar, gue baca ya. Sebelumnya kami sangat jangan jualan bang. Itu kami sarankan pembeli bang. Ya, cuma di sini gue udah baca dulu bentar. Kami juga bingung tujuan membeli podcast ini apa, untuk naik baik atau memang untuk menyatukan saja. Iya sih. Cuma sebenarnya bisa ditanya baik-baik juga sebenarnya, cari solusi juga sih. Ya. Kami juga mengerti pembeli membutuhkan barang dengan cepat. Oke. Untuk itu kami sarankan menggunakan proses manual agar ceknya cepat. Oke. Ya. Oke lah ya. Cuma ya gimana ya. Sekali lagi, Kio bukanlah brand anti kritik, malah kami selalu meminta pendapat dari teman-teman agar produk Kio dapat berkembang dan menjadi kebanggaan produk lokal. Akan tetapi jikalau kritik disampaikan dengan kata-kata yang menuduh dan tidak benar, maka itu bukanlah kritik, melainkan pencemaran nama baik. Mari kita bersama menjaga komunikasinya agar memberikan efek positif dan menjaga ladang ilmu untuk produk PC. Tapi terus terang ya, menurut gue bagus loh ini. Tapi ini bagus sih. Ya. Ya.
Dan untuk sekarang proses pengajuan masih berlangsung Shopee dengan tim legal nih di sini. Dengan tim legal kami juga sedang diskusi dengan tim legal untuk mau kasih ke jalur hukum dikarenakan ini sudah merusak nama baik Kio. Gua memposisikan diri gua di Bang Bimo dan gua memposisikan diri gua sebagai brand Kio ya. Coba ya. Untuk Bimo, gua sebagai Bimo, gua pasti kecewa of course. Cuma kalau gua akan menyelesaikannya ini dalam diam sih. Semuanya akan gua selesaikan secara cari jalan tengahnya aja, dan gua mungkin cari solusi simple. Bisa syukur-syukur bisa, gue udah coba ternyata di 6.000 nggak bisa. Gue bakal cari jalan lain ya, mungkin kayak datang ke tempatnya, tuker barang baru, ya atau mungkin di refund lah, gitulah ya, gitu sih. Cuma atau mungkin cari barang baru lagi, gitu sih. Ya, sebenarnya sih menurut gue ini bisa diselesaikan secara lebih baik aja, gitu ya. Cuma kalau gue dari pihak Kio, gue punya customer tiba-tiba gue jualan teram nih. Ya pasti dibilangnya gua jualan barang di fake. Wow, itu gua panas. Terus terang gua panas digituin. Kalau gua di pihak Kio juga ya, satu sisi juga ya. Gua ada di tengah-tengah nih kalau gua pribadi. Jadi kalau menurut gua juga ya mungkin dari saran gua buat brand Kio ya bisa diperbaiki lagi kualitas produknya ya. Itu aja supaya, dan untuk Bang Bimo ya mungkin bisa lebih bijak dalam bersosial media juga gitu. Maksudnya jangan terlalu sampai keras banget Bang. Ya tapi saya paham sih apa yang di Mas Bimo alamin sih. Saya paham juga satu sisi. Cuma aku rasa terlalu keras juga sih kalau dibilang sampai barangnya di factory. Sebenarnya ini bisa diperhalus lagi gitu loh. Ya bisa cari jalan tengahnya di mana Mas Bimo-nya enak, brand Kio-nya juga enak lah gitu loh ya. Habis itu nih untuk responnya ya, pokoknya sih di sini panjang banget nih. Ya, kalau sih masalahnya panjang banget ya. Mungkin kalau gue pribadi sih, ya itu aja lah pendapat gue ya. Semoga langsung ke endingnya ada. Endingnya apa? Endingnya apa nih? Selamat sore semuanya. Setelah menimbang saran dan pendapat teman-teman, kami dapat untuk refund ya, dana kembali kepada pembeli. Oke lah, mending di refund aja ya. Gue kalau dari Kio sih udah gue refund ya. Gitu sih ya. Mungkin dari kalau sebenarnya juga mungkin kalau misalkan Kio-nya refund, langsung refund hari itu juga, mungkin nggak di up juga sama Bang Bimo kali ya. Ya mungkin saran saya juga ini, semoga kedepannya ya kita ini buat pembelajaran buat kita semua ya, bukan buat Bang Bimo, bukan buat brand Kio, tapi buat kita semua ya. Jadi kita harus bijaksana lah ya dengan bersosial media juga sih. Gitu aja lah ya. Gitu sih ya. Jadi buat semoga nanti kedepannya akan lebih simple lah ya. Kalau misalkan ada barang benar-benar kenapa-napa, ya emang benar-benar terbukti barangnya ini ada something yang wrong, ya mungkin bisa direfund gitu, barangnya dikembalikan gitu. Oke guys, so video sampai sini aja. Ini pendapat gue pribadi, gue rasa udah cukup bijak ya penyampaian gue ya. Semoga teman-teman juga bisa belajar dari kasus ini. So see you later, bye bye.